Sang Kiai episode keempat. Teror di Desa Pasir Suketi. Aku selalu mendoakan ibu, tapi doamu tak sampai. Kenapa kau tak masuk agama Muhammad? Aku tak kuat lagi disiksa. Mama, Evo masih menangis. Aku pergi anakku, masuklah agama Muhammad. Tiba-tiba tubuh Jauhari melemah dan ambruk. Mama, jangan tinggal Evo, Mama. Evo menjerit lalu tubuhnya glosor pingsan. Lama Evo pingsan sementara Jauhari telah lama sadar, tapi masih kelihatan bingung kayak orang habis dinyalain petasan tepat di depan hidungnya. Sementara setelah Kiai menyalurkan tenaga prana dari jauh, Evo mulai bergerak-gerak, sadar. Karena peristiwa itu, Evo kemudian masuk Islam, mempelajari doa anak kepada orang tuanya. Setelah sholat asar, keluarga Evo meninggalkan pesantren. Wajah Evo sudah tak sedih lagi. Nampak jelas ada gurat-gurat harapan yang kuat di dasar hatinya, sehingga wajah cantiknya berpendaran. Belum sampai setengah jam mobil Evo dan keluarganya pergi, datang lagi dua mobil. Satu mobil Toyota model lama, satu lagi mobil sedan polisi. Setelah mobil itu parkir, orang-orang yang ada di dalam mobil segera keluar. Dari Toyota Kijang nampak keluar dua lelaki. Satu berperawakan sedang, bajunya warna coklat susu. Umurnya sekitar 40-an tahun. Orang ini bernama Setiono, sering dipanggil Pak Nono, adalah kepala Desa Pasir Suketi. Yang keluar dari mobil bersamanya adalah Carik Sanusi. Orangnya berperawakan tinggi, gagah, kumis melintang sangar. Sementara mobil yang satu lagi adalah mobil polisi, berisi 3 orang polisi. Kelima orang itu segera menemui Kiai di rumahnya. Aku tak mengerti masalahnya sampai Kiai memanggilku, karena aku sedang masak di dapur menyiapkan makanan untuk berbuka puasa, merebus singkong dan membakar ikan asin. Bau ikan asin yang terbakar segera memenuhi udara, memanggil cacing dalam perut bergerak-gerak sehingga menimbulkan suara berkerutan. Rupanya bau ikan asin pun sampai ke rumah cacing-cacing dalam perut itu. Feb, dipanggil Kiai, suara Majid yang wajahnya melongok dari balik gedek yang sebatas dada. Pemisah dapur dengan dunia luar. Yang memanggil Feb cuma Majid. Dia adalah teman sekolahku di SMA. Karena tahu aku di pesantren lalu dia menyusul. Majid sama denganku dari Tuban, cuma beda kecamatan. Dia dari Bangilan, perawakannya biasa, malah agak pendek. Tingginya setelingaku, wajahnya pas-pasan. Ganteng kagak, jelek iya. Karena wajahnya berlubang-lubang bekas jerawatan batu. Tapi memang hobinya mencat jerawat. Kalau sudah mencat jerawat, maka ia akan berusaha sekuat mungkin supaya jerawat itu kena. Kalau sudah kena, senangnya seperti mendapatkan harta karun terpendam. Gantiin di dapur ya. Udah sono biar aku yang ngurusin. Aku pun melangkah meninggalkan dapur menuju tempat Kiai menerima tamu. Nampak di situ juga Mujaidi. Rupanya dipanggil juga. Mujaidi adalah santri dari Bekasi. Sebenarnya awalnya bukan santri, tapi berobat karena kecanduan narkoba. Setelah sembuh, kemudian memutuskan menjadi santri. Mujaidi perawakannya tinggi kurus, aku agak aja sepundaknya. Umurnya masih 18-an, bibirnya tebel hitam, sering sariawan, lalu dikelotoki kulitnya. Wajahnya agak lonjong sama dengan Majid. Wajah Mujaidi juga berlubang-lubang karena bekas jerawat batu. Hobinya sama dengan Majid, memenceti jerawat. Kalau Mujaidi sudah memenceti jerawat, maka ia akan lupa waktu, lupa makan. Bedanya dengan Majid,
Kalau Majid mencet jerawatnya kalau sudah meletus, bekas letusannya diusap-usapin ke tembok. Tapi kalau Mujahidi lebih profesional, mencetnya aja dia pakai kain. Sehingga kalau jerawatnya meletus, letusannya tak kemana-mana. Kainnya juga dibasahi cairan antiseptik. Peralatan memencet jerawat milik Mujahidi juga lumayan lengkap. Yang aku pernah lihat ada batu kali. Manfaatnya adalah kalau batu dijemur di matahari dan setelah panas maka ditempelkan ke jerawat yang belum matang, maka akan segera matang. Ada lagi amplas nomor 2000, gunanya untuk mengamplas tempat jerawat yang terlalu dalam. Ada juga jarum jahit untuk mengorek-ngorek jerawat yang sudah terlalu berakar. Aku segera duduk di sebelah Mujahidi yang melemparkan senyumannya kena mataku. "Mas Lan," kata Kiai. "Ya Kiai, entar malam bareng Mujahid ikut ronda sama orang pasir seketi. Mereka membutuhkan bantuan kita untuk menangkap pencuri yang meresahkan warga." Aku pun mengiyakan sambil melirik Pak Lurah dan rombongannya. Maka setelah sholat maghrib dan menjalankan wirid wajib, aku dan Mujahidi pun berangkat. Setelah berpamitan kepada Kiai, gelap mulai merayap kampung pasir seketi. Dari pesantren jaraknya kira-kira 4 kiloan. Cuma harus melewati hutan kopi yang panjang serta gerumbul-gerumbul yang gelap mengerikan. Tapi kami menganggapnya biasa. Karena memang kami biasa hidup di alam bebas. Jam 8 lebih kami tiba di desa Pasir Seketi, dihadang pemuda-pemuda desa yang membawa golok arang. "Siapa?" tanya pemuda gempal memakai topi coklat. Di belakangnya berdiri pemuda yang lain siaga. "Aku Lan," jawabku keras untuk menghilangkan kecurigaan. Dan rupanya pemuda itu mengenaliku. "Oh Mas Lan, ayo Mas ke rumah Pak Lurah." "Pak Lurah sudah menunggu. Tadi berpesan kalau Mas Lan datang supaya langsung dibawa ke rumah," kata pemuda itu seraya menggandengku. Diikuti oleh anggukan hormat dari 10 pemuda. Di mata mereka memancarkan kekaguman ketika memandangku dan Mujahidi. Memang kisah pesantren Kanuragan Pacung lereng Gunung Putri sudah menjadi buah bibir. Tentang kiai dan santrinya yang sakti-sakti. Itu membuatku bangga sekaligus takut. Takut satu saat cerita mereka terbukti dan kami tak sakti. Lemah tentu akan kecewa. Mereka dan nama pesantren Pacung hanya isapan jempol belaka. Kami bertiga sampai di rumah Pak Lurah. Dan memang di serambi depan Pak Lurah telah menunggu kedatanganku. Melihatku dan Mujahidi datang, Pak Lurah segera menyongsong kedatanganku. Saya sudah berharap-harap cemas. Jangan-jangan Mas Lan nggak datang. Mari. Kami diajak masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi. Sementara di meja terhidang beraneka macam buah, gorengan, dan entah makanan apa lagi. Aku yang tiap hari makan singkong rebus tentu ingin mencicipi buah semangka yang telah dipotong-potong. Warnanya ada yang kuning dan merah. Aku melirik Mujahidi. Tentu dia juga merasakan apa yang kurasakan. Oh benar sekali, kulihat jakutnya naik turun amat cepat. Karena ludah yang ditelannya dan tanpa sadar dia mengulurkan semangka kuning. Aku menyodok kakinya dengan kakiku. Kebetulan Pak Lurah ke dalam sebentar memanggil istrinya dan anaknya. Diminta menyediakan minuman. Semangka kuning yang telah di tangan Mujahidi segera cepat dilahap. Ketika Pak Lurah keluar, semangka itu telah hilang termakan. Yang tersisa tak tersisa sampai kulit-kulitnya. Pak Lurah keluar bersama istri dan anak perupanya sambil membawa minuman di nampan. "Ini loh Bu, murid dari pesantren Pacung, anak-anak muda yang sakti-sakti." Terdengar suara Pak Lurah yang benar membuatku aku jengah. Serba salah, tapi aku berusaha bersikap wajar. Anak Pak Lurah bernama Anggreni, wajahnya ayu, wajah polos anak desa. Tapi aku kaget ketika Anggreni meletakkan minuman, matanya mengerling. Bagaimanapun aku lelaki normal, wajarlah kalau berdesir hatiku. Setelah kenal-kenalan istri dan anak Pak Lurah ke dalam, tinggal aku, Mujahidi dan Pak Lurah.
Sementara satu pemuda dan 2 orang desa yang sebelumnya menemani Pak Lurah telah melanjutkan ronda. Aku melanjutkan pembicaraan sambil sekali-kali mencicipi tahu isi dengan cabai kesukaanku. Sebenarnya ada pencurian yang bagaimana sih Pak, kok sampai meminta bantuan Kiai? Begini loh nak Mas Febri, Pak Lurah mulai bercerita setelah menarik napas panjang. Desa Pasir Saketi adalah desa yang damai, tak pernah ada pencurian, kehilangan. Sampai satu hari anak perawan desa ini ada yang hilang, namanya Nining. Sehari 2 hari Nining tak muncul. Kedua orang tuanya menyangka Nining pergi ke kota menyusul abangnya yang bekerja di Jakarta. Jadi orang tuanya kemudian menghubungi abang Nining yang di Jakarta. Tapi abangnya mengatakan Nining tidak menyusul ke Jakarta. Semua orang bertanya, lalu kemana Nining? Sampai seminggu kemudian tubuh Nining ditemukan di sungai pinggir desa sudah tak bernyawa. Semua orang geger, siapa yang tega melakukan kekejian seperti itu? Setelah diperiksa forensik, ternyata Nining diperkosa sebelum dibunuh. Polisi berusaha menyelidiki, tapi hasilnya tak ada. Pembunuh Nining tak bisa ditemukan sampai sebulan kemudian. Lagi-lagi Melati, perempuan desa ini pun menghilang. Malah menurut ibunya, Melati malam itu menghilang dari kamarnya. Karena memang jendelanya terbuka, seluruh desa telah diubek-ubek, tapi Melati tak ditemukan. Sampai seminggu kemudian mayatnya ditemukan di sungai dulu Nining ditemukan. Ini jelas bahwa penjahat yang menculik adalah penjahat cabul belaka. Tapi kami tak tahu bagaimana dia beraksi. Pak Lurah berhenti bercerita. Dia mengambil rokok Cisamsu dan menyalakannya. Aku dan Mujahidi pun ikut-ikutan mengambil rokok dan menyalakannya. Selama ini kami ngerokok tingwe alias ngelinting dewi. Itu pun tembakau puntung mat. Maka rokok Cisamsu terasa nikmat sekali. Asap mengepul-ngepul bergulung-gulung. Pak Lurah melanjutkan ceritanya. Kami tak mau kecolongan lagi, maka perondaan ditingkatkan, dibantu para polisi. Sampai seminggu yang lalu kami meronda. Salah satu rombongan peronda melihat bayangan dalam gelap malam, berhenti. Tapi bayangan itu malah berlari dan ternyata menggendong karung di pundaknya. Tak salah lagi, penculik. Sebagian rombongan segera mengejar dan yang lain memukul kentongan, memanggil bantuan. Semua orang berlarian ke arah suara kentongan, dan setelah tahu semua mengejar, saat itu Pak Lurah sendiri dan 3 polisi ikut mengejar. Betapa saktinya orang itu, dengan masih menggendong orang yang diculiknya, dia melesat, meloncati pagar, meloncat ke hubungan atap rumah, lalu meloncat ke atap yang lain. Polisi mau menembak tapi takut mengenai perempuan yang dipanggul. Lalu penculik itu berhenti dan menoleh seperti mengejek, lalu melesat cepat dan hilang di telan gelap malam. Tempat sekitar penculik itu menghilang sudah kami adu-adu, tapi kami tak menemukan apa-apa. Dan yang hilang kali ini gadis bernama Tuni. Seminggu kemudian kami menemukan nyawa Tuni dibuang begitu saja di sungai ujung desa. Maka setelah kami adakan rapat, kami memutuskan meminta bantuan Kiai Lenting. Belum lagi Pak Lurah menyelesaikan ceritanya, tiba-tiba terdengar jeritan istri Pak Lurah dari dalam. Anggreni Pak. Pak Lurah segera lari ke dalam. Aku dan Mujahidi segera mengikuti. Nampak Lurah menangis. Anggreni hilang Pak. Hilang gimana? Tadi di kamar, sekarang gak ada. Sudah dicari kemana-mana. Sudah Pak, tapi kagak ada. Tiba-tiba ditabuh kentongan bertalu-talu. Aku segera menghambur ke arah suara kentongan disusul Mujahidi. Kejar, penculik, tangkap. Aku berlari cepat. Mujahidi menyusul di belakang. Orang berserabutan mengejar, tubuhku terasa ringan. Aku dapat menyusul yang lain. Malah aku tak sadar ada paling depan di antara pengejar. Kulihat bayangan meloncati sebuah pagar di pundaknya. Kelihatan karung, tentunya berisi. Pasti anggreni. Aku makin cepat mengejar, semangat meloncati pagar, meloncati sungai kecil, merobos kebun pisang. Aku berhenti membungkuk, mengatur napas, mengusap keringat yang membasahi jidatku. Aku baru sadar kalau aku sendiri. Kemana yang lain? Aku tengok-tengok, tak ada orang lain.
yang lain pada kemana, tapi aku tadi benar-benar melihat orang itu lari ke sini dengan sinar bulan yang seperti kuku. Ku coba mengenali tempat sekitarku. Perlahan pandanganku mulai jelas kuburan. Benar-benar ini kuburan. Mungkin pemakaman orang desa Pasir Seketi. Tapi semakin ku perhatikan, ini pemakaman tua. Terlihat yang tak begitu terurus dan batu nisannya dari batu yang menyerupai batu candi. Semua hitam berlumut, segala pohon melintang ke sana ke sini, rumput setinggi lutut. Pohon besar di tengah pemakaman, sungguh tempat yang angker. Mungkin dulu aku kalau tidak digembleng kiai mengitari pulau Jawa dan tidur di sembarang tempat yang lebih serem dari tempat ini, tentu aku akan takut. Aku melangkah berhati-hati sambil kaki meraba-raba. Sekali waktu mataku menengok ke arah aku. Datang mengharap ada yang menyusulku, tapi keadaan teramat sepi. Aku mau memutuskan untuk kembali. Tiba-tiba terdengar suara daun kering terinjak. "Siapa?" kataku. Tak yakin muncul di depanku bayangan manusia, pakaiannya hitam-hitam dan memakai penutup wajah hitam. Cuma Maslan, hahaha, suara orang itu dan bentuk tubuhnya yang tinggi besar. Aku seperti pernah mengenalnya. Kau penjahat cabul, kataku sambil masih tengok-tengok mengharap orang yang datang. Sebab kalau sampai aku berhadapan dengan lelaki ini sendirian bisa berapi. Apakah begini rasanya kalau mau berkelahi? Tubuh gemetar, bagaimana aku menghadapi orang ini? Kulihat tubuhnya tinggi besar, berotot. Kalau dibandingkan dengan tubuhku yang kecil, ceking, tangan kecil, kurang gizi. Jangankan berkelahi, salaman saja kalau tanganku diremas, tentu seperti meremas kobis. Apalagi sampai berantem. Aku takut membayangkannya. Terus terang selama ini belum pernah aku berkelahi. Pernah juga mau berkelahi waktu aku kelas SD, kelas 2. Kursi yang kutempati ditempati sama anak lain. Lalu kusuruh dia pergi, tapi tak mau, malah ngajak berantem. Lalu dia memegang hidungku. Aku pun menangis sekencang-kencangnya. Tanpa sadar ku pegang hidungku yang mancung. Wah, bagaimana kalau nanti hidungku dipukul sampai patah? Pasti tak bisa ku banggakan lagi. Apalagi kalau sampai aku mati. Aku kan masih punya utang sama Teh Ipar. Warung yang dekat pondok, apalagi aku lari aja ya. Pembaca, jangan mengira aku ini pengecut.